Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat. Ada nikmat sehat, ada nikmat kesempatan, ada nikmat bisa menuntut ilmu, ada nikmat yang lainnya yang nggak mungkin kita bisa menghitungnya. Saking banyaknya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Bahkan Al-Quran ini merupakan nikmat Allah yang sungguh sangat luar biasa besarnya yang diberikan kepada umat Islam. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Karena dengan beliaulah kita bisa menikmati apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Baiklah kawan-kawan, sekarang kita coba untuk membahas mengenai terapi mendengarkan Al-Quran. Dan bagaimana sebenarnya saya tidak hanya menerangkan tentang isinya, materinya saja, tetapi saya juga menerangkan tentang kira-kira prosedur di dalam psikologi Islam, model penelitiannya itu kira-kira seperti apa juga begitu. Kalau di dalam ini kita melakukan prosedur eksperimen di dalam konsep psikologi Islam. Jadi kita menerapkan psikologi eksperimen untuk apa? Untuk mengkaji efektivitas Al-Quran, ya, mendengarkan Al-Quran untuk menurunkan tingkat stres seseorang, ya. Ini saya sadur dari web Muhammadiyah, tulisan Dr. Agus Sukoco, ya, Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Baiklah, langsung saja disimak. Oke. Nah, kabar gembira bagi pembaca Al-Quran itu apa ya? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran akan mendapatkan satu kebaikan. Ini ya. Oke. Kalau kita melihat bahwa di sini kita bisa melihat bahwa di sini ini bahwa barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran mendapat satu kebaikan. Satu kebaikan berlipat 10 kali kebaikan. Dan dikatakan di sana bahwa kata alif, ya, lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca Al-Quran alif lam mim, alif itu satu huruf, mim itu satu huruf, kemudian lam itu juga satu huruf. Jadi ketiga itu satu huruf. Kalau seandainya kita membaca Al-Fatihah, kira-kira berapa huruf coba? Hitung aja sendiri. Banyak sekali. Ini hadis Tirmizi. Artinya apa? Bahwa kalau kita melihat dari konteks keimanan, bahwa Rasulullah SAW itu memberikan sinyal kepada kita, memberikan informasi kepada kita bahwa ketika kita membaca Al-Quran, ya, itu ternyata satu huruf itu memunculkan atau menggambarkan, ya, atau menghasilkan satu kebaikan. Bayangkan kalau seandainya kita tiap hari itu membaca Al-Quran, berapa banyak kebaikan yang kita dapatkan. Apalagi kalau seandainya kita baca dalam rumah kita, maka kebaikan yang ada dalam rumah kita itu juga menjadi hal yang bagus juga. Artinya apa? Rumah kita menjadi lebih tentram, rumah kita menjadi lebih tenang, dan sebagainya. Kenapa? Karena isinya kebaikan, ya, kebaikan, berkah, ya. Berkah itu kan artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka kalau seandainya rumah itu banyak kebaikan, bertambah banyak kebaikannya, banyak bertambah kebaikannya, maka berkah. Maka tidak heran pula ketika seorang di dalam sebelum dia melaksanakan setiap aktivitasnya, dia membaca Al-Quran atau menghafal Al-Quran barangkali, ya, membaca doa, itu adalah sebuah kebaikan. Tidak heran kalau seandainya dalam kesehariannya dia mendapatkan berkah yang banyak sekali. Artinya apa? Mendapatkan kebaikan berlipat ganda. Kenapa? Karena berkah adalah ziyadatul khair, bertambahnya
berkah, bertambahnya kebaikan itu sendiri. Itu berita gembira dari Al-Quran. Nah, lalu menghatamkan Al-Quran. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi juga. Beliau memerintahkan kita menghatamkan Al-Quran itu sebulan sekali sebenarnya, dan paling cepat dalam 3 hari. Abdullah bin Amrin bertanya, wahai Rasulullah, berapa lama saja saya harus menghatamkan Al-Quran itu? Nabi menjawab, sebulan. Abdullah berkata, saya mau menghatamkan kurang dari sebulan ya Rasulullah. Kemudian Abu Musa mengulangi perkataannya dan mengurangi tempo hatamnya sampai Rasulullah bersabda, hatamkanlah Al-Quran selama 7 hari. Abdullah mengatakan, saya bisa menghatamkan dalam waktu 7 hari ya Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan memahami Al-Quran bagi orang yang membacanya menghatamkannya dalam waktu kurang dari 3 hari. Artinya apa? Bahwa kita dituntut untuk banyak membaca Al-Quran di sana. Kalau bisa memang 1 bulan sekali. Kalau enggak ya tiap hari aja dibaca Al-Qurannya. Kenapa? Karena ketika balik lagi ke slide pertama tadi dikatakan bahwa setiap kali kita membaca Al-Quran maka 1 huruf itu adalah 1 kebaikan. Bayangkan kalau seandainya kita hatam dalam waktu 1 bulan, berapa puluh kebaikan, berapa ribu kebaikan yang kita dapatkan dari membaca Al-Quran saja. Ya, eman sekali kalau seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran atau tidak membaca Al-Quran. Ya. Maka dari itu coba kita dawamkan ya. Mulai sekarang kita coba untuk kita rutinkan membaca Al-Quran itu. Begitu. Nah, ini menghatam ini berkenaan dengan berita dari Rasulullah mengenai membaca Al-Quran. Lalu ternyata membaca Al-Quran itu memiliki manfaat yang banyak sekali. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu memiliki fungsi. Yang pertama adalah hudan. Itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Sumber informasi penjelasan ya, penjelasan informasi. Kenapa? Kan dalam Al-Quran itu ada banyak hal informasi mengenai sains, mengenai cara mengatur keluarga, cara mengatur masyarakat, cara mengelola keuangan, bahkan berdagang pun itu juga diatur di dalam Al-Quran. Banyak sekali, dan ini informasi ini tidak hanya berlaku bagi orang-orang Islam saja, tetapi berlaku pula bagi mereka yang non-Muslim juga. Kenapa? Karena informasi mengenai apa yang ada dalam Al-Quran itu memang bersifat ilmiah, bisa dibuktikan, begitu ya. Kemudian pembeda antara yang benar dan yang salah disebut dengan Al-Quran, Al-Furqan. Kemudian ada yang penyembuh, Sifa ya, penyembuh. Ternyata Al-Quran itu juga sebagai penyembuh. Kemudian rahmat dan nasihat atau petuah bagi orang-orang yang beriman, gitu ya. Jadi, nah sekarang kita berkenaan dengan penyembuh ini. Ternyata kan kajian kita dalam bidang psikologi ini ceritanya. Maka kira-kira bagaimana sih sebenarnya Al-Quran itu dapat menyembuhkan seseorang, dapat menyembuhkan gangguan yang terjadi dalam seseorang, terutama kasus-kasus psikologis ya. Coba kita akan kaji berikut ini. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Dr. Ahmad Al-Qadhi, Direktur Utama Islamic Medicine Institute for Education and Research yang berpusat di Amerika Serikat ya, sekaligus sebagai konsultan ahli klinik di Panama City. Bayangkan dia ini adalah seorang ahli klinik di Panama City, gitu ya. Dr. Ahmad Al-Qadhi, gitu ya, di Florida. Ia meneliti pengaruh Al-Quran pada manusia dalam perspektif fisiologi dan psikologi. Jadi kira-kira bagaimana toh pengaruh Al-Quran ini dalam konteks fisiologi dan psikologi? Apakah memang berpengaruh yang namanya Al-Quran itu pada konsep, pada perubahan fisiologi seseorang dan kemudian pada perubahan psikologi seseorang? Ya, ini akan diteliti. Akan saya jelaskan bagaimana cara penelitiannya, kemudian bagaimana isi penelitiannya dan bagaimana hasil penelitiannya. Oke? Baiklah, penelitian ini saya awali dari sini dulu. Oke. Penelitian ini dilakukan dalam 2 tahap ya. Penelitian dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama itu ada bertujuan untuk meneliti kemungkinan adanya pengaruh Al-Quran dalam fungsi organ tubuh sekaligus mengukur intensitas jika memang ada. Yang pertama adalah apa? Meneliti tentang pengaruh Al-Quran pada fungsi organ tubuh.
Ini eksperimen gitu ya. Yang kedua adalah diarahkan untuk mengetahui apakah efek yang ditimbulkan benar-benar karena Al-Quran atau bukan. Ya, ada dua. Yang pertama adalah apakah Al-Quran itu berpengaruh pada fungsi organ tubuh seseorang, ya, sekaligus mengukur intensitasnya. Yang kedua itu apakah benar efek yang ditimbulkan perubahan yang ada dalam organ tubuh manusia itu, ya, ditimbulkan karena benar-benar Al-Quran atau bukan. Ini akan dibuktikan. Oke. Alat ukur yang digunakan, ya, karena ini di bidang kedokteran, ya, kemudian alat yang digunakan itu adalah mesin pengukur dan terapi stres yang berbasis komputer, ya, yang ditemukan dan dikembangkan di pusat kedokteran Universitas Boston. Alat ukur ini mengukur reaksi yang menunjukkan tingkat stres dengan dua cara. Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan fisik secara langsung melalui komputer. Jadi nanti ketika seorang itu mengalami stres, komputer akan mendeteksi, oh ini stres ini, secara fisiologis dia stres. Ada perubahan apa dalam fisiknya begitu ya. Yang kedua adalah memonitor serta mengukur perubahan-perubahan fisiologis pada tubuh, ya. Yang pertama itu mengukur mengenai pemeriksaan fisik secara langsung melalui komputer, ya, mengenai stresnya. Yang kedua adalah memonitor serta mengukur perubahan-perubahan fisiologis yang ada pada tubuh seseorang. Nah, sampel penelitiannya, karena metode yang digunakan itu adalah metode eksperimen, benar-benar eksperimen murni. Artinya apa? True eksperimen. Eksperimen yang benar-benar yang ada dalam laboratorium. Mereka dipilah begitu secara acak antara kelompok kontrol dengan kelompok eksperimen begitu. Nah, eksperimen dilakukan sebanyak 210 kali. Bayangkan, tidak hanya satu kali, tapi 210 kali. Dengan melibatkan responden laki-laki dan perempuan dengan usia antara 18 sampai 40 tahun, ya. Semua responden non muslim dan tidak bisa berbahasa Arab. Tolong dicatat, ya. Untuk membuktikan apakah ini benar-benar dari Al-Qur'an atau tidak, gitu ya. Ingat, ada laki-laki dan perempuan usianya 18 sampai 40 tahun, kemudian responden itu adalah non muslim dan tidak bisa berbahasa Arab. Oke. Sampelnya seperti itu. Nah, prosedur penelitiannya, ya, subjek itu diminta mendengarkan Al-Quran dengan bahasa Arab dengan kaidah tajwid sebanyak 85 kali. Jadi subjek yang pertama, ya, itu diminta untuk mendengarkan Al-Quran, ya, dengan bahasa Arab, ya, dengan kaidah tajwid sebanyak berapa? 85 kali. Kemudian subjek juga diminta untuk mendengarkan bacaan berbahasa Arab yang bukan dari Al-Quran. Oke, yang pertama itu adalah mendengarkan Al-Quran 85 kali dengan tajwidnya. Yang kedua itu juga mendengarkan bahasa Arab tapi bukan Al-Quran dengan tajwidnya juga sebanyak berapa? 85 kali juga. Ada dua di sini. Bacaan berbahasa Arab non Al-Quran ini dilantunkan dengan kaidah tajwid layaknya Al-Quran sehingga memiliki kemiripan dengan Al-Quran. Ingat ya, dari aspek lafal, intonasi suara, ketukan di indera pendengaran dan sebagainya disamakan semuanya sama yang ketika membaca Al-Quran, ya. Kemudian bacaan non Arab Al-Quran, Arab non Al-Quran digunakan sebagai placebo. Placebo itu apa? Placebo itu adalah seperti terapi tetapi tidak sebenarnya, gitu ya. Terapi tetapi tidak sebenarnya. Jadi nanti dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah yang dieksperimenkan dengan membaca Al-Quran dengan tajwidnya 85 kali. Ini adalah kelompok yang diberikan bahasa Arab, diperdengarkan bahasa Arab non Al-Quran, ya. Juga intonasinya sama, lafalnya sama, ketukannya sama, tajwidnya juga sama, dibuat seperti itu, ya. Nah, oke. Kira-kira menurut kalian hasilnya seperti apa? Sama tidak? Coba perhatikan. Nah, hasil penelitiannya, hasil eksperimen menunjukkan bahwa bacaan Al-Quran menimbulkan efek relaksasi hingga 65%. Sedangkan bacaan berbahasa Arab non Al-Quran, efek relaksasinya hanya mencapai 33%. Artinya apa? Lihat, ada dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Kelompok A itu Al-Quran bacaannya dengan tajwid yang bagus 85 kali. Kelompok B itu adalah bahasa Arab non Al-Quran dengan tajwid 85 kali juga. Ternyata Al-Quran ini memiliki efek
relaksasi sebanyak 65% dibandingkan dengan bacaan Al-Quran yang hanya 33%. Sama bahasa Arabnya. Ini menjadi hal yang menarik sekali. Kenapa? Karena ternyata hal ini membuktikan bahwa ternyata Al-Quran itu memiliki efek yang luar biasa pada relaksasi. Tidak hanya tajwidnya yang didengarkan kemudian menimbulkan efek tenang, tetapi bacaannya yang ada di dalam Al-Quran, pengertiannya, artinya, karena ini berasal dari Allah langsung yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Nabi Muhammad itu ya, melalui malaikat Jibril kemudian diberikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menyampaikan kepada seluruh umat manusia, ya, seluruh umat manusia untuk didakwahkan begitu, ya. Maka ternyata efek Al-Quran ini memiliki 65%, sedangkan efek non Al-Quran, bahasa Arab non Al-Quran itu hanya 33%. Luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena ternyata Al-Quran, hipotesa yang kedua tadi, apakah benar efek itu ditimbulkan oleh Al-Quran atau tidak? Nah, ternyata memang benar-benar ditimbulkan oleh Al-Quran itu sendiri. Kenapa? Karena subjeknya adalah non-muslim, gak bisa bahasa Arab, hanya diperdengarkan saja. Mereka gak tahu apakah itu bacaan Al-Quran atau tidak. Nah, ternyata Al-Quran, bacaan Al-Quran memberikan efek yang luar biasa, lebih tinggi. Berapa lebih tingginya? Hampir berapa ini? Sekitar 32%-an begitu ya. Lebih tinggi daripada yang bacaan Al-Quran. Kenapa? Karena ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan penyembuh. Salah satu penyembuh untuk apa? Untuk meningkatkan relaksasi seseorang di dalam membaca Al-Quran begitu. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki pengaruh positif yang cukup signifikan dalam menurunkan ketegangan atau stres, ya, pada pengukuran kualitatif maupun kuantitatif. Kuantitas tadi dihitung melalui diukur menggunakan alat-alat kedokteran, ya. Itu. Kemudian pengaruh ini tampak dalam bentuk perubahan-perubahan yang terjadi pada arus listrik di otot, juga perubahan pada daya tangkap di kulit terhadap konduksi listrik, perubahan pada sirkulasi darah, serta perubahan pada efek jantung. Kadar darah yang mengalir pada kulit yang kesemuanya saling terkait dan paralel dengan perubahan-perubahan pada aspek yang ini. Artinya apa di sini? Ada aspek relaksasi di sana, sehingga apa, menurunkan tingkat stres seseorang menjadi lebih rendah begitu. Nah, maka dari itu semua perubahan ini menunjukkan adanya perubahan fungsi dan kinerja sistem saraf otonom yang lebih lanjut, berpengaruh pada organ-organ tubuh yang lain serta fungsi-fungsinya. Karena itu ditemukan adanya kemungkinan yang tak terbatas pada pengaruh-pengaruh fisik yang dihasilkan dari Al-Quran ini. Ini masih membaca, ini masih mendengarkan Al-Quran, ini masih mendengarkan Al-Quran. Jadi efek mendengarkan Al-Quran saja memiliki pengaruh sifat, pengaruh pengobatan yang luar biasa terhadap penurunan stres. Jadi ketika kita merasa stres begitu ya, coba kita dengarkan Al-Quran, kita renungi maknanya, apalagi merenungi maknanya. Insya Allah ini menjadi sebagai obat hati bagi orang-orang yang memiliki penyakit hati, orang-orang yang memiliki gangguan stres, orang yang mengalami depresi dan seterusnya. Karena Al-Quran itu menimbulkan efek sifat, efek pengobatan yang bagus sekali. Nah, yang kedua, yang kedua, penelitian lain, ya, yang diteliti oleh Kazemi dan kawan-kawan melakukan penelitian yang mirip terhadap 107 mahasiswa keperawatan di Rafsanjani University of Medical Sciences dengan metode kuasi eksperimen. Kalau tadi itu menggunakan eksperimen murni atau true eksperimen atau randomized eksperimen, yang kedua ini kalau untuk Kazemi dan kawan-kawan itu menggunakan kuasi eksperimen. Ini bisa Anda lakukan ketika Anda ingin melakukan penelitian mengenai eksperimen terapi Al-Quran, mendengarkan terapi Al-Quran, tidak masalah gitu ya. Ini merupakan salah satu pengembangan di dalam terapi Al-Quran begitu ya, terapi-terapi yang ada dalam psikologi Islam. Boleh terapi zikir bisa jadi, kemudian terapi sholat bisa jadi, terapi wudhu bisa jadi, dan seterusnya. Oke. Nah, mereka dibagi dalam dua grup kontrol dan grup case ya. Grup yang diberi perlakuan dan grup yang sebagai kontrol grup tadi itu, yang diberikan placebo tadi itu. Oke. Skor kesehatan mental diukur pada kedua grup dengan 12 item kuesioner. Kalau ini menggunakan kuesioner, jadi Anda bisa melakukannya sebenarnya.
Kita bisa melakukan penelitian ini karena ini menggunakan kuesioner, tidak menggunakan alat yang seperti halnya dilakukan pada penelitian pertama tadi itu, ya. Kemudian yang pertama adalah grup case atau eksperimen, ya. Yang kedua adalah control group, grup sebagai pengontrol. Ini diacak semuanya, doanya diacak. 107 mahasiswa itu dibagi menjadi 2, begitu ya. Alat ukurnya adalah apa? Alat ukurnya adalah skala kesehatan mental. Skala kesehatan mental dengan 12 item kuesioner. Oke. Bagaimana penelitiannya? Bisa Anda replikasi nantinya. Oke. Case group atau eksperimen group, ya, kelompok eksperimen itu mendengarkan Al-Qur'an masing-masing selama 15 menit. Ingat ya. Masing-masing selama 15 menit, setiap orang itu mendengarkan Al-Qur'an selama 15 menit. 3 kali seminggu selama 4 minggu berturut-turut yang diperdengarkan dengan tape recorder. Nah, kayak saya ini. Mendengarkan Al-Qur'an dengan tape recorder selama 15 menit, ya. Kemudian 3 kali seminggu selama 4 minggu berturut-turut. Itu rutin dilakukan. Seminggu setelah intervensi selesai, skor kesehatan mental diukur kembali pada kedua grup. Grup yang sebagai kontrol grup tidak diberikan apa-apa, tidak diberikan Al-Qur'an, tetapi grup yang eksperimen itu diberikan diberikan terapi mendengarkan Al-Qur'an. Setiap harinya itu 15 menit mendengarkan Al-Qur'an. Yang kedua adalah 3 kali dilakukan dalam 1 minggu, dilakukan dalam 3 kali. Kemudian dilakukan ini rutin, dawam gitu ya, terus menerus selama 4 minggu berturut-turut. Kelompok yang kontrol tidak diberikan apa-apa. Bagaimana hasilnya? Hasilnya terjadi peningkatan skor kesehatan mental yang signifikan pada case group atau kelompok yang diberikan eksperimen. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa dengan mendengarkan Al-Qur'an dan dijadikan cara untuk meningkatkan kesehatan mental mahasiswa. Artinya apa sebenarnya? Ketika kita mendengarkan Al-Qur'an saja, kalau penelitian ini mengatakan bahwa mendengarkan Al-Qur'an itu meningkatkan kesehatan mental seseorang, orang akan lebih sadar, orang akan lebih apalagi kalau seandainya mendengarkannya itu juga menghayati pengertiannya, artinya dia hayati benar mengenai hal ini. Sebagaimana penelitian eksperimen dilakukan oleh teman-teman psikologi kakak kelas Anda, begitu ya, psikologi Umsida, ya, itu juga seperti itu. Terapi penghayatan mengenai surat Alam Nasroh An-Nasr, ya. Alam nasroh laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Bahwa setiap kesulitan itu ada kemudian, setiap kesulitan itu ada kemudahan. Dengan penghayatan seperti itu, ternyata motivasi seseorang itu akan meningkat. Akan meningkat. Kenapa? Karena ternyata dengan adanya metode pembelajaran Al-Qur'an tersebut, penghayatan mengenai arti-arti yang ada dalam Al-Qur'an ini ternyata meningkatkan keimanan seseorang, meningkatkan motivasi seseorang untuk bangkit kembali. Yang tadinya dia itu merasa bahwa dirinya down, kemudian dalam Al-Qur'an Allah menjanjikan bahwa setiap kesulitan itu ada 2 kemudahan, dia akan bangkit kembali. Apalagi kalau diperdengarkan Al-Qur'an ini menggunakan metode yang kita lakukan seperti ini. Insya Allah akan meningkatkan kesehatan mental seseorang, menurunkan tingkat stres seseorang, meningkatkan relaksasi seseorang. Apalagi di masa pandemi COVID seperti ini, maka bagus sekali ketika ini dilakukan. Sehingga penelitian selanjutnya adalah Anda. Al-Qur'an, sistem tubuh ternyata memberikan respon positif terhadap bacaan Al-Qur'an, meskipun yang memiliki tubuh tidak memahami artinya. Bahkan yang nggak memahami artinya pun merasakan efek dari Al-Qur'an yang didengarkan kepadanya. Apalagi kalau yang membaca atau yang mendengarkan itu benar-benar memahami maknanya, insya Allah efeknya akan lebih dahsyat lagi. Tidak hanya efek pada relaksasi, tapi pada perilaku kita dalam keseharian juga akan berefek, ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan diperdengarkan Al-Qur'an, begitu ya. Nah, berikut silakan saksikan video mengenai surat An-Nasr untuk meningkatkan motivasi Anda. Baiklah, ada 2 hal yang dicatat dalam materi kali ini. Yang pertama adalah bahwa ternyata Al-Qur'an memiliki
pengaruh yang luar biasa pada syifa, pada penyembuhan terutama gangguan-gangguan psikologis, stres. Kenapa? Karena Al-Quran dapat meningkatkan relaksasi seseorang, ya. Yang kedua adalah metode yang digunakan. Kemarin kita sudah membahas mengenai metode kuantitatif korelasional yang sudah diterangkan oleh kawan-kawan semuanya. Nah, ini berkenaan dengan penelitian ini adalah ada dua metode kuantitatif tapi eksperimen. Yang pertama itu adalah eksperimen murni, randomized eksperimen. Yang kedua adalah kuasi eksperimen, ya. Dan ternyata penelitian di dalam psikologi Islam itu tidak hanya berkenaan dengan kualitatif saja, tetapi bisa kita lakukan dengan kuantitatif. Kita juga bisa menggunakan metode eksperimen juga bisa, kemudian kuantitatif korelasional bisa, kemudian kualitatif juga bisa, kemudian mix method, ya, menggabungkan antara dua hal, kuantitatif dengan kualitatif, ya. Kita bisa menggunakan analisis tafsir, ya, dalam penelitiannya juga boleh. Ternyata banyak sekali konsep-konsep, metode-metode yang kita bisa digunakan untuk apa? Untuk menggali konsep-konsep psikologi di dalam Al-Quran. Jadi penelitian ini, Anda sebagai peneliti nantinya itu tidak perlu khawatir, ya. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu mengandung banyak konsep. Maka silakan kalau Anda tertarik pada penelitian tentang konsep-konsep Al-Quran, konsep-konsep Islam begitu, ya, silakan lakukan penelitian-penelitian tersebut, ya. Salah satunya nanti di pertemuan selanjutnya akan saya ajari Anda mengenai analisis konten, studi dokumen mengenai Al-Quran, ya. Bagaimana konsep-konsep psikologi ada dalamnya, ya, dan bagaimana kita menganalisanya, begitu. Oke. Nah, saat sekarang sebelum materi ini berakhir, silakan disimak dahulu video motivasi berikut supaya apa? Supaya membuktikan bahwa ternyata memang Al-Quran itu bisa meningkatkan motivasi kita saat kita dalam kondisi mungkin terpuruk. Mudah-mudahan Al-Quran memang memberikan manfaat yang luar biasa, ya. Maka pelajarilah Al-Quran, bacalah Al-Quran, terapkanlah itu di rumah, hayati makna-maknanya, insya Allah memberikan kesehatan mental yang luar biasa, yang bagus kepada Anda. Oke, saksikan video berikut.
Demikian materi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Sudahkah Anda membaca Quran hari ini? Oke, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Riwayat Bukhari, Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.